Kau, apa yang kau lakukan di sini? Aku harus bicara denganmu. Kenapa kau bersembunyi? Jangan bertanya. Masuk ke sekolah sekarang. Masuklah. Aku tidak mengerti apa arti pernikahan. Biar aku jelaskan. Itu saat pendeta mengatakan pada pria dan wanita, kalian resmi jadi suami istri. Aku suka ide kakek nenek kita menikah Dulce Maria. Kalau begitu nenekku akan menjadi nenekmu dan kakekmu menjadi kakekku. Kita akan punya banyak kakek nenek. Aku tahu kau akan menyukai ide ini. Sekarang kita harus menyatukan mereka sebagai pasangan. Bagaimana caranya? Biar aku pikirkan dulu. Dan kita akan membahas rencanaku besok sore. Tidak akan ada yang bisa melihat kita di kantorku. Seorang pria di sekolah dan di jam selarut ini. Oh ya Tuhan. Semua anak sudah tertidur lelap. Akhirnya aku menemukan kalian. Aku sudah mencari di kamar, di ruang makan, dan bahkan di kapel. Aku pikir kalian menghilang. Tapi ada apa Fortunata? Kenapa kau begitu panik? Kau tidak tahu apa-apa. Kau benar-benar tidak tahu. Tidak ada lagi moral di dunia ini. Suster kepala, dia telah membawa seorang pria ke sini. Jika salah satu suster melihatmu di sini, aku akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Jangan dramatis begitu, Lucia. Tidak ada seorang pun yang melihatku masuk. Kau selalu melebih-lebihkan sesuatu. Tapi kenapa kau datang kemari, apalagi di malam hari? Nah, aku akan tinggal di sini. Tidak, Adrian. Tidak bisa. Aku tidak punya siapapun lagi, Lucia. Kau tidak bisa mengecewakanku. Aku berjanji tidak akan lama tinggal di sini, Lucia. Kau harus mengerti ada peraturan yang harus aku dan semua orang patuhi di sini. Walau aku kepala sekolah, aku tidak dapat mengizinkan pria tinggal di sekolah yang hanya memiliki anak perempuan dan biarawati. Tidak pantas bagi kita untuk memata-matai suster kepala. Aku harus menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang akan kau lakukan Fortunata? Masuk. Kau pasti salah. Mustahil suster kepala membawa seorang pria ke sekolah apalagi di waktu seperti ini. Aku melihatnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau tidak bisa menolak untuk membantuku. Kau punya komitmen padaku. Tapi Adrian... Aku bukan orang asing yang meminta bantuanmu. Aku ini adalah... Ya Tuhan, itu pasti salah satu dari suster. Aku mengatakan yang sebenarnya. Siapa itu? Ini aku, suster kepala. Apa aku bisa bicara denganmu sebentar? Masalahnya cukup mendesak. Masuklah, Suster Fortunata. Sekarang kita akan tahu siapa pria misterius itu. Suster Fortunata, hal mendesak apa yang membuatmu terjaga sampai tengah malam begini? Aku bicara padamu dan kau tidak mengatakan apa-apa. Iya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kau bisa tidur nyenyak karena masalah perutku sudah sembuh. Aku sangat khawatir kau tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan perutku. Kau sangat baik, suster. Aku senang kau sudah merasa lebih baik. Sekarang istirahatlah. Sampai jumpa besok. Aku sama sekali tidak mengantuk. Apa kita bisa mengobrol sebentar saja? Aku akan segera tidur. Jadi, selamat malam, Suster Fortunata. Suster Fortunata hampir memergokimu di sini. Aku mohon Adrian, pergilah dari sini. Apa sekarang kau yakin tidak ada seorang pria di kantor kepala sekolah? Tapi aku melihatnya. Aku tidak punya tempat tujuan, Lucia. Aku juga tidak punya uang. Jika kau tidak ingin aku tinggal di sini,
Berikan aku uang agar aku bisa tinggal di hotel. Aku tidak punya uang, Adrian. Aku hanya punya uang untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan sekolah lainnya saja. Satu-satunya yang bisa aku lakukan untukmu adalah mengizinkanmu menginap di sini. Tapi besok pagi sebelum ada yang bangun, kau harus pergi. Kau tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Jika kau mencarikanku pekerjaan, aku akan berhenti berkeliaran. Aku sudah banyak membantumu di masa lalu. Dan kau hanya mempermalukanku di depan orang-orang yang aku rekomendasikan. Nah, sekarang ini berbeda. Hidup benar-benar kejam padaku. Aku mohon bantulah aku. Satu-satunya posisi yang bisa kutawarkan adalah sebagai tukang kebun. Itu satu-satunya lowongan. Aku seorang tukang kebun? Aku ini adikmu sendiri. Justru karena kau adikku, aku menawarkanmu kesempatan untuk tinggal di sini. Aku tidak punya uang. Dan bahkan jika aku punya, aku tidak akan memberikannya. Jadi katakan padaku, kau akan bekerja atau pergi? Paman Pascual, Paman sudah kembali ke sekolah. Ayam-ayam kecil itu jadi kurus karena sudah lama menunggumu. Jampi tidak melompat lagi. Kau salah paham, anak kecil. Aku bukan yang kau sebut Pascualito. Aku Tuan Pascual. Dan tolong, berhentilah menggangguku. Aku temanmu, Paman Pascual. Paman tidak bisa melupakanku. Coba lihat kebun mawar yang malang ini, semuanya jadi layu. Dan kenapa aku harus peduli dengan kebun mawar? Kenapa tidak kau beli saja? Ini nak, sedikit sedekah agar kau berhenti menggangguku. Kau tidak lagi menyayangiku, Paman Pascual. Paman Pascual, jangan pergi. Aku sangat menyayangimu. Paman Pascual, Paman Pascual. Ada apa, sayang? Kenapa kau berteriak, sayang? Aku mengalami mimpi buruk. Paman Pascual sangat kaya dan tidak mau kembali ke sekolah lagi. Dan dia bukan temanku. Dia tidak peduli kebun mawar kami layu atau tidak. Tenanglah, sayang. Itu cuma mimpi buruk saja. Tidak, Ayah. Paman Pascual sudah keluar dari sekolah dan tidak peduli dengan apapun. Sayang, kita harus belajar untuk terus hidup dan menghormati keputusan teman-teman. Paman Pascual tidak menyayangi kita lagi. Tentu saja masih, tapi dia tidak membutuhkan kita sekarang. Dia sudah nyaman dengan kehidupan barunya. Kalau Ayah memenangkan lotre, apa Ayah juga akan meninggalkan kami? Tentu saja tidak, sayang. Lalu kenapa Paman Pascual pergi? Itu cerita yang lain. Lagi pula kita hanya temannya, bukan keluarganya. Aku penasaran, sekarang Paman Pascual sudah sangat kaya. Apa dia akan membeli keluarga? Keluarga tidak bisa dibeli. Keluarga adalah hal paling berharga yang bisa diberikan oleh kehidupan. Kalau begitu, kita kaya raya. Karena kita punya banyak keluarga. Adrian, ayo bangun. Ini sudah pagi. Ada apa, Lucia? Aku perlu tahu keputusanmu. Kau akan bekerja sebagai tukang kebun atau harus pergi sebelum para suster pergi untuk melakukan doa pagi mereka? Kau tidak berikan aku pilihan lain selain menerima pekerjaan seperti itu. Karena kau menerimanya, kau harus mematuhi peraturan sekolah ini. Kau tidak boleh membawa minuman beralkohol dan tidak boleh mengundang teman-temanmu ke sini. Apa yang bisa kulakukan, Lucia? Aku ada di bawah kekuasaanmu. Aku dan Estefania punya janji untuk belanja sore ini. Apa kau mau ikut? Si Pirili, karena aku harus membeli sesuatu. Apa yang ingin putriku beli? Itu rahasia yang misterius. Kita harus bersiap diri setiap kali putriku menyimpan rahasia. Biasanya itu pertanda badai akan datang. Dan semoga badai itu tidak mendekati rumah ini. Kita mau
mau belanja di mana, Ibu? Ke pusat perbelanjaan Las Glorias. Aku benar-benar sangat marah. Facundo dan Seribu Wajah mengeluarkan kita dari rencana mereka. Mereka akan terus merampok semua uang Pascual sendirian. Benar. Mereka tahu bahwa dia sasaran yang sangat mudah. Dan mereka tidak melibatkan kita lagi. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, Tadeo. Kau jangan khawatir. Kita masih punya rencana bisnis yang kita buat saat Ojitos pergi. Kau benar, Tadeo. Kau benar sekali. Rencana yang itu sangat matang. Iya kan? Tentu, kita akan melakukannya hari ini. Kita akan sampai sekitar setengah jam sebelum tempat itu tutup dan kita akan berganti pakaian. Aku suka idemu. Aku bisa. Aku bisa membayangkan berita utama, semua surat-surat kabar nanti. Ya. Perampokan besar di pusat perbelanjaan Las Glorias. Aku sangat tidak nyaman mengenakan pakaian ini, Lucia. Kau kan terbiasa. Itu yang kupikirkan kakakku. Silakan masuk. Selamat pagi, Suster Kepala. Permisi. Permisi. Masuklah, suster-suster. Silakan masuk. Aku memanggil kalian untuk mengumumkan bahwa posisi tukang kebun yang ditinggalkan Pascual akan ditangani oleh adikku Adrian. Senang bertemu kalian. Adikmu akan menjadi tukang kebun sekolah? Itulah yang baru saja aku katakan. Ibu, apa jika kakek berpacaran dengan neneknya Jimmy, ibunya ibu yaitu nenekku akan merasa cemburu? Tentu saja tidak, sayang. Kakekmu sangat kesepian. Kehadiran seorang pasangan akan sangat membantunya. Bagus. Aku punya rencana, Ibu. Dan apa rencana yang kau punya itu? Aku punya banyak pengalaman hidup tentang bagaimana menyatukan pasangan. Itu benar sekali. Kau menyatukan ayahmu dan Sesi, lalu Bibi Estefania dan Noe, terakhir Rogelio dan Lupita. Bukankah menurut Ibu, kakekku dan neneknya Jimmy akan menjadi pasangan yang serasi? Iya, sayang. Tapi kau harus ingat sesuatu. Kakekmu tidak tertarik menikah dengan siapapun. Dulce Maria! Di mana kau, Dulce Maria? Aku harus pergi, Ibu. Kami punya kabar super untukmu. Kita punya tukang kebun baru di sekolah. Bagaimana kalian tahu? Suster Fortunata baru saja mengatakannya. Aku ingin bertemu dengannya. Aku yakin dia sama baiknya seperti Paman Pascual. Selamat pagi. Apakah tukang kebun super yang baru? Iya benar, kenapa kalian bertanya? Apa benar Paman juga adiknya Suster Kepala? Ya itu benar. Namaku Dulce Maria Larios, tapi teman-teman sebayaku memanggilku Dulce Maria. Ini teman-temanku, Luvia, Alfonsina, dan Juanita. Selamat pagi, Pak Tukang Kebun. Dan siapa nama Paman? Apa peduli kalian? Aku tidak peduli dengan nama kalian. Berhenti menggangguku. Pergilah sana cepat. Pergi, ku bilang. Kenapa membentak kami? Kami hanya ingin berteman dengan Paman seperti kami berteman dengan Paman Pascual. Dia suka bercerita pada kami dan sangat ramah. Aku tidak peduli sedikit pun tentang pria bernama Pascual. Kau mengerti? Aku ini bukan orang baik. Sekarang pergilah anak-anak nakal. Aku tidak mau buang waktu untuk bicara dengan bocah-bocah nakal seperti kalian. Apa Suster Kepala memarahimu karena Suster Kepala suka memerintah? Jangan bicara lagi. Pergi, ku bilang. Pergilah. Pria ini super marah. Ya, dia semakin marah. Lari! Halo. Ya. Aku mengerti. Hari ini?
Ya, itu sempurna. Kau bilang Adrian sudah kembali? Iya, Paulina. Dia akan tinggal di sekolah. Aku sudah memberinya pekerjaan sebagai tukang kebun. Tentu saja dia enggan melakukannya, tapi dia menerimanya. Aku tidak yakin ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Dengar, Adrian terbiasa mendapatkan yang terbaik dari kehidupan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menipu dan mengerjai orang. Aku sangat ragu dia telah berubah. Lucia, adik kita itu akan selalu menjadi pencuri. Dia tidak akan pernah berubah. Lucia, sebaiknya kau suruh dia pergi sekarang juga sebelum dia membuat masalah. Tapi aku tidak bisa mengusirnya ke jalan, Paulina. Dia adalah adik kita. Tapi bukankah menurutmu kemunculannya mencurigakan? Kita sudah lama tidak melihatnya. Dan tiba-tiba dia datang begitu saja seperti buronan yang sedang melarikan diri. Lucia, apa Adrian sedang bermasalah dengan polisi? Kau bisa terlibat masalah hukum yang serius, Lucia. Adik suster kepala yang jadi tukang kebun punya temperamen yang sangat buruk. Ya, dia sangat berbeda dari Paman Pascual. Paman Pascual tidak pernah membentak kita. Anak-anak, ke tempat masing-masing. Kelas akan dimulai. Ayo. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, 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 te llevaste mi polla gavilán. Fidelio, di mana kau? Pagi, Tuan Pascual. Ini jus pagimu dan obat sakit kepala untukmu. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku sakit kepala? Aku menduga kau minum-minum semalam sebenarnya. Oh ya, Tuan Pascual, bagaimana hasil permainan pokermu? Sebaiknya kau jangan bertanya, Fidelio. Untung saja aku tidak kehilangan kepalaku karena aku tidak bisa pertaruhkan. Mereka mengambil semua uangku. Ya, sopir mengatakan mobilmu tidak ada di garasi sekarang, Tuan. Apakah teman-temanmu memberimu tumpangan? Tidak, Fidelio. Dengan konyol aku mempertaruhkan mobilku lalu kehilangan mobilku. Aku sudah kehilangan semuanya. Ya, permisi. Silakan masuk. Iya. Selamat pagi, kawan. Selamat pagi, kawan. Ayo, Pak Pascual. Selamat pagi, Pak Pascual. Silakan masuk, Tuan King. Silakan masuk. Pak Pascual, kita akan bermain lagi malam ini. Aku datang untuk mengundangmu, kawan. Tidak bisa. Aku tidak ikut. Dan permainan itu bukanlah untukku. Kau sangat benar, kawan. Biar aku mengajakmu ke arena pacuan kuda. Kau akan bersenang-senang di sana, kawan. Di arena pacuan kuda. Aku memang suka kuda. Kuda. Ayo. Kuda benar. Bagus sekali, bagus sekali. Itu baru seru. Kami akan menemuimu di arena pacuan kuda pukul 3. Jam 3. Cari saja Pako. Bilang kau temannya Tuan King. Tuan King. Sampai jumpa, kawan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ini jalan keluarnya. Mari. Iya, silakan. Kuda. Aku tunggu di sana. Kuda. Sekarang aku akan minta sopir untuk menyiapkan mobilnya. Untuk apa? Aku bisa naik kuda ke sana. Lihat. Tapi mobil masih, apa? Aku kehilangan mobil itu semalam. Iya. Masih ada beberapa mobil lain di garasi kan, Tuan? Permisi. Terima kasih, Fidelio. Aduh. Aku senang melihatmu di sini, suster kepala. Sejujurnya aku memang mengharapkan kunjunganmu. Pastor Gabriel, aku sangat bingung. Aku datang untuk meminta nasihatmu. Jangan lupa mengerjakan PR sebelum pergi belanja dengan tante dan ibumu. Aku tidak punya banyak PR, Ayah. Seharusnya kau merasa senang, Dulce Maria. Aku senang soal itu, tapi... Tapi apa, sayang? Aku bertemu adiknya suster kepala hari ini. Tante yakin dia pasti sebaik suster kepala dan kakaknya Paulina.
Tidak, Tante. Pria itu sangat jahat. Kenapa kau mengatakan adiknya suster kepala Lucia itu jahat? Dia membentak kami dengan kasar dan mengatakan dia benci anak-anak yang suka ikut campur. Dia tukang kebun baru di sekolah. Aku yakin dia sedang bekerja dan kau mengganggu pekerjaannya, nak. Karena suster kepala sangat suka memerintah. Aku bertanya apa dia akan memarahinya karena bicara pada kami. Dan pria itu mengusir kami. Aku rasa dia punya alasan yang bagus untuk marah. Dia mungkin tidak suka anak-anak mengatakan kepadanya bahwa kakaknya suka memerintah.